Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bursa Tanam akan menjelaskan tentang gagasan pengembangan bisnis model kanvas dari Bursa Tanam untuk memenuhi UTS dari inovasi sosial. Di kelompok kami ada saya sendiri, Rai Kusuma, ada Faisal Riza, ada Raka Kusuma, dan Sakanti Sasri. Next. Pertama, latar belakang yaitu pergeseran perilaku di era revolusi digital. Era digitalisasi ini menuntut manusia untuk membuat perubahan secara cepat, perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat yang kian berkembang dan tidak mengenal tempat, sehingga digitalisasi mudah diterima oleh masyarakat. Karena pada saat ini, kebutuhan masyarakat bukan hanya soal pandang, sangan, atau papan, tetapi juga soal dukungan perangkat digital. Di tahun 2020, terdapat 175,4 juta pengguna internet. Ini berarti 64% dari total populasi yang ada. Selanjutnya ada mega-shift consumer behavior in COVID-19. Ini mempengaruhi gaya hidup baru atau stay at home, sehingga mendorong konsumen berusaha mencari solusi agar aktivitas bisa dikerjakan dari rumah. Lalu ada inovasi digital menjadi kunci bagi konsumen agar tetap bisa in touch dengan brand. Oke, hal tersebut menimbulkan tantangan baru untuk sektor UKM, di mana adanya pergeseran perilaku yang terjadi akibat faktor revolusi di digital dan pandemi, maka seluruh proses kerja dan proses bisnis di Indonesia perlu untuk terus bersinergi dalam menghadapi tantangan di sektor digital ini. Sebagai roda penggerak utama dalam ekonomi nasional, maka pelaku UMKM kini dituntut untuk lebih melek teknologi agar bisa bersaing dalam dunia usaha dan industri. Pun hingga saat ini, masih banyak pelaku UKM yang kesulitan mengembangkan usahanya, mulai dari pemasaran, permodalan, hingga pengetahuan teknologi. Ini merupakan sebuah tantangan baru di mana pentingnya kolaborasi dunia usaha untuk bisa melahirkan sumber daya manusia yang handal dan melek teknologi agar mampu pada akhirnya mengakses pasar yang lebih luas. Berikutnya, kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan usaha sosial kreatif di tanah air dilaporkan oleh the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, UNESCAP, dan Asia Venture Philanthropy Network atau AVPN, bahwa pada 2020 lalu, sektor ekonomi kreatif menjadi penyumbang PDB terbesar pada 2016, yakni sekitar 852 triliun atau setara dengan 7,3% PDB nasional. Usaha sosial kreatif ternyata mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang inklusif. Namun pengembangan usaha sosial kreatif saat ini masih terkendala dengan akses pendanaan. Sebesar 45% pembiayaan masih didominasi oleh dana pribadi. Sedangkan yang lainnya itu masih menggantungkan pada donasi ataupun hibah dan pinjaman yang lunak. Oleh karena itu diperlukan dorongan agar lebih banyak lagi akses pembiayaan yang bisa diperoleh lewat swasta ataupun modal ventura dengan kolaborasi yang lebih baik melalui digital platform. Ya, solusi digital kegiatan social enterprise ini, social enterprise dengan level UKM, upayanya dengan mengoptimalkan keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan operasional, pengembangan sektor, dibutuhkan sebuah platform berupa digital yang merangkul aspek pengembangan dan pemberdayaan. Dan upaya ini dikemas dalam bentuk pengembangan yang mengedepankan aspek unik, scalable, profitable, dan sustainable. Yang mana unik ini berarti beda dengan yang lain atau belum pernah ada, kalaupun ada tapi masih jarang istilahnya kayak gitu ya. Scalable di sini maksudnya bisa terhitung untuk manfaatnya atau optimalisasinya. Profitable yaitu bisa mendapatkan keuntungan, dan sustainable yaitu memiliki sifat yang keberlanjutan untuk masa depan. Dari ruang lingkup pengembangan di sini ada 4 ruang lingkup yang kita tanamkan, yaitu dari sistem layanan,
kegiatan, komunitas, dan program pemberdayaan. Dalam sistem layanan, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan fungsi administrasi dalam operasional pengembangan dan pemberdayaan UKM dengan sistem yang holistik dan sistematis. Sedangkan untuk kegiatan, ini sifatnya adalah untuk mengenalkan proyek usahanya kepada setiap pihak yang terlibat, atau bentuk kajian proyek usahanya dapat dipresentasikan dalam berupa page yang dikemas dengan objektif gambar, video, ataupun tulisan. Kemudian untuk komunitas, melalui platform ini dapat membentuk secara tidak langsung suatu komunitas sesama pelaku UKM Social Enterprise dan dapat saling bergotong royong dalam berbagi informasi dan memiliki peluang usahanya. Kemudian untuk yang keempat adalah program pemberdayaan, yang mana program pemberdayaan ini adalah program investasi yang melibatkan para venture capital maupun perorangan atau urunan dana dengan penawaran yang berjangka atau periode sebagai bentuk komitmen kerjasama. Ya, di sini pengenalan mengenai platform Bursa Tanam dan implementasi pengembangan dan solusi pemberdayaan. Bursa Tanam dikemas dalam bentuk platform digital atau web-based, web yang ditujukan sebagai pusat kegiatan terpadu untuk para pelaku UKM Social Enterprise yang terintegrasi dengan berbagai macam layanan dan program yang khusus dibuat untuk memperkuat jangkauan dinamika kegiatan UKM menjadi lebih terstruktur dan efisien dalam tujuan memajukan sektor ekonomi Indonesia. Bursa Tanam UKM adalah sebuah program pemberdayaan investasi UKM yang diinisiasikan dalam upaya memberikan keuntungan mutual antara pelaku UKM, investor, dan juga pihak pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan UKM. Dan di sini bisa dilihat loop atau manfaat yang dirasakan dari pelaku UKM. Mereka bisa mendapatkan exposure lebih dalam usaha atau proyek usahanya melalui bursa tanam, dan fungsi investor di sini sebagai pilihan unit investasi UKM yang terbaik. Kemudian dari fungsi pemerintah adalah fungsi kontrol terhadap kegiatan investasi UKM. Ya, di sini ada contoh gambar websitenya, tapi masih dummy. Jadi pelaku UKM atau sebagai creators yang terdaftar wajib memiliki kriteria produk atau jasa dengan visi sustainability atau berupa social enterprise. Kreator turut dapat memanfaatkan platform ini untuk memasarkan produknya karena secara tidak langsung website ini terbuka untuk umum, tidak hanya untuk investor saja karena sifat website ini kan sangat terbuka ya, tidak ada batasan. Jadi bisa dimanfaatkan juga untuk memasarkan produk dan proyeknya, sehingga para investor yang tertarik untuk menginvestasi proyek usaha dari pelaku UKM Social Enterprise untuk bisa menanamkan modal usahanya kepada pelaku UKM tersebut dengan ketentuan dengan menampilkan profil pelaku UKM itu sendiri. Pertama adalah proposal bisnis model proyek usahanya harus lebih jelas dan terperinci dan secara detail. Kemudian profil dari tim proyek usahanya untuk memverifikasi siapa yang di balik layar dalam pembuatan proyek usaha tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kampanye sosial dan lingkungan usaha, karena ini adalah pelaku UKM dengan social enterprise, jadi wajib mereka memiliki kampanye yang mengedepankan isu sosial dan lingkungan dalam usahanya. Kemudian yang keempat adalah objektif, resiko, dan tantangan dari proyek usaha. Kemudian yang kelima adalah opsi investasi yang ingin ditawarkan kepada investor. Dengan adanya eksplorasi bursa tanam akan semakin membantu proses perkenalan para creators UKM Social Enterprise baik kepada calon investor, pemerintah, maupun kepada masyarakat luas melalui platform ini. Para bursa tanam ini turut memberikan penilaian juga atau semacam rekomendasi bagi proyek usaha pelaku UKM yang dianggap bermutu. Jadi seperti penilaian. Nah, penilaian ini by rates dan nantinya juga seperti misalkan kayak bursa tanam choice atau pilihan bursa tanam. Jadi tujuannya untuk merekomendasikan dari pihak investor ataupun calon investor ini bisa memilih proyek usaha mana atau pelaku UKM mana yang bisa terpercaya dan terverifikasi dan valid untuk usahanya tersebut atas dasar pilihan kita. Dan masyarakat umum pun juga bisa turut memberikan penilaian terhadap proyek usaha atau creator yang diminati dengan memberikan like pada profil proyek usahanya, dan nanti pengumpulan like yang diperoleh itu bisa menjadi rekomendasi sebagai tingkat popularitas proyek usaha tersebut seperti People's Choice, seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya yaitu adalah kinerja usaha. Jadi sebelum investor ingin melakukan investasi kepada pelaku UKM, mereka bisa melihat terlebih dahulu kinerja usaha atau beberapa kriteria performa dari UKM tersebut. Dalam bursa tanam ini terdapat beberapa
kriteria performa usaha terhadap faktor aktivitas operasional usaha dari masing-masing UKM seperti adanya total penjualan, jangkauan usahanya, ketersediaan layanan pendukung usaha, dan presentasi maksimal keuntungan. Laporan kinerja penjualan tentunya nanti dapat diintegrasikan dengan marketplace yang digunakan apabila UKM tersebut tidak atau belum memiliki laporan ini dapat diisi secara manual. Nah, jika dilihat dari kolom ini, para investor dapat melihat terlebih dahulu bagaimana sih pelaku UKM ini, tokonya seperti apa, dilihat dari adanya pemilik usahanya siapa, kontaknya bagaimana, dan alamatnya pun tertera di sana. Jadi investor tidak perlu khawatir untuk melakukan invest kepada pelaku UKM tersebut. Dan di sini juga dijelaskan adanya objektif usaha jangka menengah, kinerja usaha dari pelaku UKM tersebut. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya mengenai periode investasi dan periode bagi hasil. Nah, untuk objektif usaha jangka menengah ini dapat memberikan jaminan atas dukungan dari calon investor. Pelaku UKM dapat menuliskan deskripsi objektif usaha jangka menengahnya pada bursa tanam sebagai bentuk komitmen alokasi dukungan dari investor untuk aktivitas operasional usaha masing-masing. Jadi di sini dalam objektif usaha jangka menengah, para pelaku UKM memberikan rincian keperluan modal yang dibutuhkan untuk apa saja dan besarannya berapa. Terdapat pilihan untuk melakukan investasi dengan menggunakan periode investasi. Jadi nanti para calon investor ini dapat memilih periode investasi yang telah diberikan atau telah terdaftar dari pelaku UKM. Nah, nanti misalkan seperti yang ada di contoh di sini, terdapat pilihan 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan dengan persentase keuntungan usaha atau perkiraan potensi return-nya berbeda-beda. Jadi semakin lama investor untuk melakukan investasi, jangka waktunya semakin lama, maka potensi return-nya juga semakin besar dari persenan dari keuntungan usahanya. Di sini juga ada periode bagi hasil. Nah, nanti para pelaku UKM juga menawarkan kepada calon investor ini beberapa pilihan periode pembayaran bagi hasil atau return value yang dihasilkan dari dukungan yang diberikan. Bursa tanam ini mencakup seluruh kegiatan program pemberdayaan dan pengembangan pelaku UKM yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan konten digital yang komprehensif, akan terbangun sebuah solusi digital yang dapat menunjang kebutuhan permodalan atau investment. Nah, di sini terdapat bisnis model canvas bagi bursa tanam. Yang pertama ada beberapa poin, ada key research-nya, ada business and product development, fokusnya ada IT specialist, komunikasi pemasaran kreatif tim, partnership dan customer relation and customer experience. Jika dilihat dari key activities-nya, di sini bursa tanam berfokus pada pemeliharaan update server, database dan aplikasi, menjaga data privasi pengguna, menjaga kerjasama investor dan UKM, dan research and development. Type of intervention-nya dalam bursa tanam ini memberikan service intervensinya kepada pelaku UKM dan investor. Segmennya dibagi dua, yaitu adanya beneficiary dan customer. Beneficiary itu ada pelaku UKM, dan customer yang itu tujuannya adalah investor dan masyarakat umum. Ada value proposition. Di social value proposition ada agregator antara UKM dengan calon investor. Impact measure-nya ada penyedia sumber pendanaan alternatif dan fasilitator komunitas pelaku UKM. Dan jika dilihat dari customer value proposition-nya menjamin keamanan pengguna platform. Lalu ada revenue-nya. Revenue-nya itu ada biaya transaksi investasi dan biaya iklan pada web. Channelnya ada periklanan digital, SEO atau SEM, sosial media, word of mouth, event, dan endorsement. Jika dilihat dari cost strukturnya ada biaya pengembangan web, ada gaji pegawai. Jika surplusnya ada online business camp training, online seminar, dan pengembangan web. Mungkin sekian presentasi dari kelompok bursa tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.